Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan indal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pembahasan para ulama yang dianggap sangat penting yaitu mengenai permasalahan al-imamah wal imarah, masalah pemimpin dan memilih sesosok pemimpin yang ideal untuk memimpin kaum muslimin. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya masalah ini sampai-sampai Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 menggandeng, mengatafkan ketaatan kepada diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada ulil amri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, memang benar disepakati oleh para ulama juga yang namanya memilih pemimpin tidak masuk ke dalam rukun Islam yang 5 dan juga tidak termasuk ke dalam rukun iman yang 6. Meski demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama juga sepakat semuanya berkata, baik rukun Islam yang 5 maupun rukun iman yang 6 tidak akan bisa tegak tanpa melalui seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Contohnya Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh, Aceh. Dulu itu dakwah yang paling awal masuk ke Aceh itu bermadzhab Syiah, beraliran Syiah. Dan kerajaan ataupun kesultanan pertama di Aceh itu Kesultanan Perlak, mazhabnya Syiah. Tetapi kemudian bertarung memperebutkan kekuasaan politik dengan kerajaan Samudra Pasai yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beruntung Samudra Pasai menang. Hari ini Aceh Islamnya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan politik, dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan. Begitu juga lembaga pendidikan tinggi Ahlussunnah wal Jamaah tertua di dunia, Al-Azhar. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan bagi kita semua di dalam sejarah Islam yang panjang,
Universitas Al-Azhar yang sudah berusia 1000 tahun yang lalu itu didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang Syiah. Bahkan sekte Syiahnya sekte Syiah yang ekstrim. Ya, Syiah Ismailiyah. Jadi para penguasa, para sultan, para khalifah dari dinasti Fatimiyah itu bermazhab Syiah Ismailiyah, Syiah yang sangat ekstrim. Tetapi kemudian berubah Al-Azhar itu menjadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah semenjak direbut dengan kekuasaan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Berubah sampai hari ini kita banyak orang-orang Aceh menyekolahkan anaknya, termasuk Pak Imam kita tadi sekolah di sana, di Al-Azhar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, meskipun dia memang benar tidak masuk ke dalam rukun Islam yang 5 atau rukun iman yang 6, tapi kata para ulama, rukun Islam yang 5 maupun rukun iman yang 6 tidak akan tegak tanpa ada kepemimpinan yang baik. Oleh sebab itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghadirkan, untuk memilih seorang pemimpin yang paling baik di tengah kita. Dalam hal itulah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, kama takunu yuwalla ilaikum, sebagaimana kalian, seperti itulah sosok pemimpin yang akan lahir di tengah kalian. Bapak Ibu, tidak mungkin dalam komunitas semut yang memimpinnya tikus, atau sebaliknya dalam komunitas tikus yang akan muncul sebagai pemimpinnya kucing, tidak mungkin. Dalam komunitas tikus pastinya akan menjadi pemimpin juga seekor tikus. Dalam komunitas semut pastinya akan muncul sebagai pemimpin ya ratunya semut. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Kalau masyarakat kita oportunis, pragmatis, mudah dibeli suaranya dengan 100-200 ribu perak, maka juga akan muncul pemimpin-pemimpin yang oportunis, yang pragmatis. Kalau masyarakat kita banyak orang bodoh, tidak terdidik dengan baik, maka jangan salahkan. Kalau akan lahir di tengah-tengah kita juga pemimpin yang bodoh, tidak terdidik dengan baik. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sama para sahabat, wahai Imam, seandainya engkau tahu pasti ada satu doamu yang didengar sama Allah, kira-kira satu doa itu kamu pakai untuk apa? Maka Imam Ali bin Abi Thalib pun menjawab, lau anni a'lamu anna li da'watan mustajabatan la sarafatha li sultan. Seandainya saja saya mengetahui ada satu doa saya yang pasti akan didengar sama Allah, maka satu doa itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, akan aku pakai untuk meminta kepada Allah agar kami diberikan pemimpin yang adil dan bijaksana. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis kita diajari banyak sekali doa sama Rasulullah agar kita mendapatkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, yang adil dan bijaksana. Misalnya doa Rasulullah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa, Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau berikan kekuasaan di atas kami terhadap orang-orang yang tidak takut kepada dirimu dan tidak menyayangi kami sebagai rakyatnya. Atau doa juga diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, jadikanlah orang terbaik di tengah kami sebagai pemimpin. Jangan jadikan orang jahat dari kami sebagai pemimpin. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan wa sufaha.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Kemarin terpilih seorang pemimpin yang belum akil balik karena kita nggak baca doa, Bapak Ibu. Lupa baca doa. Terpilihlah pemimpin yang nggak akil balik. Terpilih pemimpin yang bahkan sarjana pun nggak tamat. Bagaimana mungkin Aceh diserahkan ke tangan seorang pemimpin yang sarjana pun nggak tamat? Bagaimana caranya dia mengendalikan inflasi? Bagaimana caranya dia memajukan investasi? Bagaimana caranya dia meningkatkan kesejahteraan rakyat? Bagaimana dia menciptakan public services yang baik di tengah birokrasi pemerintahan? Kalau dia sarjana saja tidak tamat. Padahal Rasulullah SAW sudah ngajari kita doa. Allahumma inna na'udzubika min imarati subyan wa sufaha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sosok pemimpin yang kekanak-kanakan maupun pemimpin yang bodoh, yang tidak ada ilmunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, pergi ibadah haji, atau pergi ibadah umrah, baik di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau masjid-masjid yang lain yang ada di Saudi Arabia, setiap hari Jumat, itu pasti imam menyisipkan doa untuk pemimpin itu Bapak Ibu. Pasti ada itu. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemimpin kami. Wa wafiqhum bima fihi salahuhum. Dan mudahkanlah langkah mereka dalam mewujudkan keadilan. Wa salahul islam wal muslimin. Begitu juga perbaikan terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Selalu ada doa itu. Tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, ke negara tetangga saja, ke negeri jiran Malaysia. Setiap hari Jumat pasti ada doa buat pemimpin itu. Atau di Brunei Darussalam juga ada doa untuk pemimpin. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, kebetulan saya baru pulang dari Turki. Di Turki itu Bapak Ibu, terutama di Masjid Blue Mosque dan di Masjid Hagia Sophia. Sebelum sholat 5 waktu di antara azan dan iqamah, imamnya akan menyeru, mengajak kita semua untuk dengan tulus niat. Pertama diperuntukkan untuk Sultan Mehmed yang telah membuka Bizantium, ditaklukkan Bizantium dan kemudian berubah namanya Konstantinopel menjadi Istanbul. Kemudian kepada para syuhada dan yang terakhir kepada pemimpin negeri Turki dan juga seluruh pemimpin kaum muslimin. Akhirnya di dalam penghujung kata itu imamnya berkata ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin al-Fatihah. Dikirimkan Al-Fatihah Bapak Ibu pemimpin di sana. Kalau di tempat kita pemimpinnya dicaci dimaki terus, doa enggak. Padahal ajaran Rasulullah SAW salah satunya kita disuruh doa kepada pemimpin kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan terlalu mudah mencaci maki sebelum kita mendoakan pemimpin kita. Sebelum kita doakan Pak PJ Gubernur kita, jangan kita caci maki karena kinerjanya misalnya kurang baik dalam masalah PON. Sebelum kita menjelekkan misalnya ini ada Pak Dirut, doakan beliau. Semoga beliau diberikan kekuatan sama Allah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik buat masyarakat kita di dalam menangani berbagai masalah kesehatan di Aceh. Moga-moga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih senang mendoakan pemimpin dari harus pada kita kritik, kita cemooh, kita lecehkan mereka sebagaimana yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.